Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Etri Ratnasari, JGP Angkatan 11, Kabupaten Purworejo. Kali ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, koneksi antar materi modul 1.1. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama yaitu berpihak kepada murid. Maksud pembelajaran yang berpihak pada murid bertujuan untuk menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kekhasannya sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang berkualitas dan menyenangkan. Konsep ini mendasarkan pada pemahaman bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan bakat dan minat anak pada suatu aspek pengembangan, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan pemenuhan untuk memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu sistem Among. Sistem Among yang dimaksud adalah mengasuh atau membimbing sesuai dengan pengertian pengajaran atau pendidikan, yaitu menuntun anak. Sistem Among ini ada unsur asah, asih, dan asuh untuk mengantarkan agar siswa dapat tumbuh dan berkembang jiwa kemerdekaannya. Yang keempat yaitu trilogi pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yaitu ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah menyemangati, dan terakhir tut wuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang masih saya lakukan adalah saya lebih banyak menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru atau yang disebut dengan teacher-centered learning. Yang kedua, saya menganggap semua siswa dalam memahami materi itu sama. Jadi ketika ada siswa yang tidak dapat memahami materi hanya dengan mendengarkan saja, saya menganggap siswa tersebut mengganggu teman yang lainnya sehingga harus ada tindakan tegas untuk mengubah perilaku siswa tersebut. Dan yang ketiga, indikator keberhasilan adalah nilai di atas KKM. Jadi dalam saya mengajar, saya menilai bahwa keberhasilan saya mengajar terletak pada pencapaian siswa nilainya di atas KKM. Hal yang berubah dari perilaku maupun pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 ini, yang pertama, sebagai guru saya harus menuntun agar mereka dapat tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka. Yang kedua, saya menyadari bahwa karakteristik setiap siswa berbeda. Saya harus mengimplementasikan pengajaran yang memerdekakan siswa sehingga siswa saya tidak merasa tertekan dan terpaksa dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, yaitu budi pekerti tidak kalah penting dengan aspek kognitif. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kemudian menerapkan metode sistem Among yaitu dengan prinsip asih, asah, asuh. Dan yang ketiga, memahami karakteristik setiap siswa. Kesimpulan pada pembelajaran modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar
Hajar Dewantara yaitu pendidikan sejatinya menghamba pada anak, yang mana menuntun anak sesuai dengan bakat minatnya. Pendidikan tidak hanya berdasarkan nilai kognitif saja, tetapi penanaman budaya positif dan budi pekerti yang baik tidak kalah penting.